Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rumah Rengganis. Kali ini saya dan teman-teman di Rumah Rengganis kedatangan dari teman-teman Sinema Cirebon, Mbak Kemala Astika. Halo Mbak. Halo Mbak Nisa Rengganis. Senang sekali. Jadi Mbak Kemala ini atau lebih akrab disapa dengan Mbak Lala, dia salah satu pegiat yang paling aktif dan progresif ya untuk kampanye pemutaran film Cinema for Everyone di Kota Cirebon dan kabupaten dan sekitarnya. Nah, ini menarik karena tidak banyak yang melakukan serupa yang usianya tuh sudah berapa tahun, Mbak? Dari 2016. Oke, dari 2016. Nanti kita akan cerita sedikit ya dari Mbak Lala. Pertama yang ingin saya tanyakan, Mbak, Sinema Cirebon kapan berdirinya dan programnya apa saja? Oke, terima kasih. Selamat malam juga, terutama teman-teman dari Rumah Rengganis. Senang banget kita hari ini bisa mengadakan pemutaran yang kedua kalinya ya. So big thanks terutama buat Mbak Nisa ya. Atas supportnya selama ini. Jadi saya dari Sinema Cirebon. Sinema Cirebon sendiri berdirinya atau kita memulai berkegiatan tuh 2016 Mbak. 2016. Fokusnya kami memang di eksibisi ya, artinya di pemutaran film, lalu juga mengadakan diskusi-diskusi. Lalu setelah itu juga kita beberapa kali mengadakan pelatihan film gitu ya, terutama untuk pelajar-pelajar SMA. Dan kami juga menginisiasi sampai sekarang juga menggerakkan Festival Film Bahari. Nah, Festival Film Bahari ini setiap tahun ada bertempat di Cirebon. Nah, untuk tahun ini kita memasuki tahun ke-6. Wow. Begitu. Oke. Teman-teman mungkin nggak banyak yang tahu juga ya, Festival Film Bahari ini selalu isunya adalah lingkungan. Ya, bagaimana kondisi masyarakat pesisir, dan ini sangat dekat juga dengan Cirebon ya. Dan ini menariknya Mbak, gimana sih caranya teman-teman mengirimkan karya film di Festival Bahari yang sudah 6 kali diadakan itu, dan berarti tahun ini tahun ke-7? Tahun ini tahun ke-6. Jadi 2023 ini tahun ke-6 gitu. Biasanya gimana Mbak ininya? Biasanya ya Festival Film Bahari ini ya festival, sebenarnya kami mendesain festival ini festival yang sederhana ya, yang memang fokusnya adalah di isu-isu tentang lingkungan hidup, khususnya tentang kebaharian gitu. Tapi tidak hanya itu juga gitu. Kami juga ingin mengangkat sebenarnya potensi-potensi apa sih yang ada terutama di pesisir gitu. Ya karena kadang kita tahu semua ya bahwa Indonesia itu adalah negara maritim gitu ya, lalu punya panjang tepian laut yang terpanjang kedua gitu setelah Kanada. Tapi ya seperti kita tahu juga ada banyak PR gitu ya sebenarnya yang terjadi terutama di teman-teman komunitas di pesisir ini gitu. Nah, kami ingin berangkat dari sebenarnya punya banyak potensi gitu ya. Pesisir tuh baik dari seni budayanya, dari kulinernya gitu ya. Sebenarnya ada banyak sekali potensi-potensi yang ada. Nah, jadi kita ingin berangkat dari situ, kita ingin mengenalkan itu lebih jauh lagi, lebih luas lagi gitu. Bahwa kita ini berdaya gitu. Kita punya banyak potensi yang bisa diangkat gitu. Tadi Mbak, untuk teman-teman komunitas yang baru memulai yang mau submisi di Festival Film Bahari ini. Bisa teman-teman bisa pantengin terus Instagram kami di @festival film Bahari. Nanti ada announcementnya, maksudnya ada notifikasi, ada pemberitahuan selanjutnya ada di situ gitu, kapan kami membuka submisinya gitu, lalu kategori apa aja sih yang bisa masuk, lalu untuk siapa saja sih gitu. Nah, itu ada di situ Mbak. Oke. Nah, kalau Mbak Lala sendiri setelah bergiat di komunitas film dari sejak tahun 2016 ya, sebenarnya apa Mbak goals dari pemutaran film yang sering Mbak Lala lakukan, yang kemudian jemput bola, artinya
tidak lagi di satu tempat ya. Selalu ada di Keliling. kafe-kafe ya, keliling di kafe-kafe, di sekolah, di kampus. Nah, ini goalsnya apakah ingin buat sineas-sineas baru atau sebatas campaign dari isu-isu yang pesan-pesan yang ada dalam film itu, atau apa Mbak untuk Sinema Cirebon sendiri? Oke, awalnya tuh Sinema Cirebon ya karena seneng nonton film gitu ya, berangkat dari beberapa orang yang memang seneng nonton film gitu. Nah lalu kami mulai menseriusi ini gitu ya, udah kenapa nggak bikin komunitas yang memang fokusnya di pemutaran film. Jadi semuanya sih Mbak ya tadi yang seperti Mbak Nisa katakan, goalsnya semuanya ada di situ gitu. Salah satunya tagline kami kan Cinema for Everyone gitu. Jadi kami ingin semakin banyak orang itu bisa merasakan keajaiban sinema gitu. Dan juga film sebagai sebuah produk budaya, kami juga ingin semakin banyak orang gitu bisa mendapatkan dampaknya, bisa berimpact gitu ya, bahwa bisa mendapatkan insight gitu dari film-film tersebut gitu. Maka dari itu kami senang juga nih gitu berjejaring dengan beberapa komunitas yang memang mereka sudah mempunyai program filmnya, lalu kami menayangkan gitu. Setelah itu juga kami mendiskusikannya seperti hari ini gitu, diskusi santai gitu. Jadi sehingga pertukaran gagasan, pertukaran ide gitu terus berjalan begitu. Dari mana? Dari film itu. Jadi film menjadi pemantik untuk diskusi-diskusi yang lebih luas lagi gitu. Itu sih Mbak, rasanya kalau goalsnya yang lebih sejauh ini sih itu ya Mbak. Jadi ada penontonnya, lalu ada penonton itu bisa mendapatkan sesuatu dari film tersebut, bisa mendapatkan sesuatu dari diskusinya gitu. Baru di situ sih Mbak goalsnya ya. Itu pun udah mulia banget. Nah, teman-teman tadi seru banget. Baru saja kita tonton 4 film ya, itu dengan tema family impulsion. Ya, Nah, itu bisa ceritain sedikit nggak Mbak? Itu tadi menarik, saya nonton juga dan semuanya menggunakan bahasa lokal, bahasa daerah ya. Film pendek yang mengena, terutama tadi film terakhir saya suka banget tuh, di Matahari Terbit di Hutan. Nah, mungkin bisa ceritain itu kurasinya dari mana, kemudian ini juga diputarkan secara serentak ya, kalau saya lihat di poster-poster yang beredar tuh, itu gimana Mbak? Oke, baik. Nah, Family Implosion ini adalah salah satu program dari Minikino Monthly Screening and Discussion. Jadi teman-teman di Minikino ini secara reguler itu mereka mengadakan pemutaran juga setiap bulannya. Nah lalu mereka membuat program, mereka yang menyeleksi film-filmnya gitu ya, lalu dibuat menjadi sebuah program di setiap bulan gitu. Nah kami senang sekali ditawarkan gitu Sinema Cirebon gitu. Sinema Cirebon mau nggak nih gabung untuk pemutaran bulan Februari gitu. Ini filmnya, lalu programnya begini, catatan programnya begini, kalian tertarik atau tidak gitu. Ya kami tentu saja tertarik gitu ya. Jadi sekarang jadi baru saja yang kita tonton itu. Nah yang untuk khusus hari ini, yang pemutaran Februari ini, yang Family Implosion ini juga bekerja sama, artinya film-film ini juga menjadi film-film yang ditayangkan di Bogor International Film Festival gitu di Kolombia gitu. Jadi programmernya yang memilih film-film ini ada 2. Jadi dari Indonesia, dari Minikino ada Mbak Francisca Prihadi dan juga ada teman dari Bogor Short itu sendiri. Begitu kira-kira. Bogor Short itu salah satu festival film pendek yang, tertua yang ada dan masih eksis gitu ya. Kemarin juga teman-teman Minikino juga habis dari sana, habis dari Kolombia gitu, membawa beberapa film Indonesia. Seru banget ya. Ternyata udah seprogresif ini komunitas film gerakannya ya, programnya. Nah, teman-teman kalau pengen ngepoin lebih jauh bisa di Instagram Sinema Cirebon _Sinema Cirebon. Di Facebook ada juga Mbak. Kita lebih sering di Instagram gitu. Okay. Di Instagram bisa cek di sana pemutaran yang kita pernah lakukan, terus juga yang selanjutnya nanti next akan di mana gitu. Nah, mungkin terakhir Mbak Lala,
sebuah pesan edukasi kepada teman-teman, khususnya tadi juga yang hadir kan kebanyakan pelajar dan mahasiswa ya. Bagi teman-teman yang berminat untuk bergabung barangkali di Sinema Cirebon, dan juga pesan Mbak Lala terhadap teman-teman komunitas muda di Cirebon khususnya yang ingin melakukan gerakan yang sama ya dengan apa yang sudah Mbak Lala mulai. Sebagai penutup pesan-pesan ya. Ini sih mungkin Mbak ya, kolaborasi adalah kunci. Nah gitu ya, sekarang eranya kolaborasi ya. Betul. Salah satunya ini tadi Sinema Cirebon berkolaborasi dengan Rumah Rengganis memutarkan penayangan filmnya di kedai kami yang sangat sederhana ini. Tapi seru ya. Dan cuaca cerah sekali hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Jadi ya itu kolaborasi adalah kunci. Mari kita berjejaring, mari kita bertemu, mari kita bikin sesuatu yang baru gitu ya. Karena dari situlah ya kita bisa bertumbuh. Mari kita bertumbuh bersama. Asik. Oke. Mari kita tumbuh bersama. Aduh, slogan yang kelihatannya sederhana tapi sebenarnya menanggung itu berat juga ya Mbak ya. Dan semoga dimanapun teman-teman komunitas berada, komunitas apapun ya, semoga terus menginspirasi. Nantikan kehadiran teman-teman komunitas lainnya dalam obrolan di channel YouTube Rumah Rengganis. Sekali lagi terima kasih Mbak. Terima kasih Lala. Mbak. Thank you banget Mbak Nisa. Thank you banget tim Rumah Rengganis. Oke. Ya, saya Nurul Hidayati dari Sinema Cirebon. Sekarang tuh kedua kalinya berarti saya hadir di pemutaran di Rumah Rengganis di acaranya Sinema Cirebon untuk pemutaran film. Acara tadi cukup bikin saya ngeliat film-filmnya bikin open minded ya, terutama yang pertama tadi yang si Adam itu sama ibunya. Terus yang kedua tuh yang Cynthia itu bener-bener bikin apa ya, kayak di satu mobil, di dalam mobil tuh semuanya ngomong apa yang menjadi keresahan mereka selama ini gitu kan. Jadi ya mungkin bisa saya lakukan juga gitu sama keluarga saya gitu kan. Perkenalkan, nama saya Dimas Ajay Wijaya. Saya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tadi acaranya menurut saya ya seru sekali ya, apalagi menayangkan beberapa film yang sangat menurut saya pesan yang diambil itu sangat bermanfaat untuk teman-teman, apalagi untuk penonton yang hadir di sini. Ya, yang menurut saya berkesan itu semuanya sih menurut saya berkesan. Cuma yang paling mendalam itu pesannya yang pertama tentang yang berjudul Adam dan Cynthia, yang ketiga matahari terbit di hutan. Terima kasih, perkenalkan saya Mamat dari Jingga Sinema. Dengan adanya pemutaran film ini dari Sinema Cirebon tentunya memberikan ruang untuk para penggiat sinema tentunya, dan harapannya lebih diperbanyak lagi ruang-ruang tonton seperti ini. Semuanya sangat berkesan, cuman tadi film yang matahari terbit di hutan gitu ya, itu membuat saya yang tahu ternyata kehidupan itu, akhir dari kehidupan itu masih ada kehidupan lagi di situ ya. Halo, aku Nadifa Afiranul Kholidah dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya Muhammad Yogi Saputra dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillah ya, karena kita pertama kali lagi setelah nonton Sinema Cirebon, alhamdulillah film-filmnya tuh tadi bagus-bagus banget, acaranya juga bermakna dan acaranya hangat seperti biasa. Kalau tanggapan saya seru sekali sih, mungkin bisa dijadiin agenda rutin biar saya nonton lagi. Iya, betul sih. Yang paling menarik menurut aku tuh Cynthia, karena dari film Cynthia itu seperti menyentil bahwa komunikasi di keluarga itu emang penting banget. Kalau saya sama aja Cynthia, karena lebih dimengerti lah, masuk akal ke pikiran saya. Mungkin itu cukup. Mungkin segitu aja, terima kasih.